Duit saya loss atau duit saya rugi, itu kemana duit saya? Siapa yang terima duit saya? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bertemu lagi bersama saya di channel Zero to One. Bersama saya Muhammad Ikhlas di sini. Pastinya kemarin saya ada bertemu dengan salah satu calon investor, ya. Dia subscriber saya juga. Jadi dia searching, ternyata dia nemu video saya dan langsung ditelepon saya, "Mas, saya pengen tahu pialanya seperti apa, begini." Nah, sepertinya dia bertanya kepada saya itu karena si broker yang menjelaskan itu tidak jelas. Dia tidak pernah jelas membuka secara terang-terangan tentang penjelasannya dia, dan itu menimbulkan pertanyaan sama calon investornya, dan sampai sekarang belum closing juga. Pertanyaan itu begini, dan ini mungkin menjadi pertanyaan jadi banyak teman-teman dan banyak investor yang bertanya kepada semua orang atau semua broker, bahkan di wakil pelengnya juga. Ini sebenarnya kalau duit saya loss atau duit saya rugi, itu kemana duit saya? Siapa yang terima duit saya? Nah, kan itu pertanyaan. Cuman kebanyakan broker tidak bisa menjawab. Mereka tidak, pertanyaannya ada aja, mereka ngomong aja. Biasanya mereka ngomong gini, "Oh, duitnya bapak ya habis di bursa, pak. Duitnya bapak ya habis di bursa, habis dibuat transaksi dan lain-lain." Pokoknya ada aja itu alasannya. Padahal tidak seperti itu. Nah, balik tadi yang saya di episode sebelumnya, ya, saya coret-coret ini tadi. Nah, harus dipahami ya. Di futures itu ada tiga pihak yang berperan: investor, pialang, dan pedagang atau bandarnya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau investor ambil posisi buy, pedagang otomatis ngambil sell. Itu sudah otomatis. Mereka terkonek. Jadi pedagang ini sifatnya pasif. Mereka tidak bisa nantang kita duluan, tapi kita memang harus inisiasi melakukan transaksi duluan dan kita mengikuti mereka. Nah, terus ketika nasabah rugi, duitnya lari kemana? Lari ke pedagang. Duitnya lari ke pedagang. Ketika kalian rugi, investor melakukan sell, ternyata dia loss 100 poin atau 100 juta, kemana duitnya? Ya lari ke sini, lari ke pedagang ini. Sebaliknya kalau nasabah profit 10 poin, 10 juta atau profit 100 juta rupiah, kemana duitnya? Kalau investor profit, ya duitnya itu ya dari pedagang juga. Pedagang berarti di sini kalah, pedagang rugi karena nasabah profit. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti ini memang alur transaksinya. Mungkin ada sebagian orang yang mengatakan, "Wah, ini judi dan lain-lain." Mereka bilang ini judi, bla 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 bla. Saya tidak peduli ya. Saya tidak tahu, mungkin pemahaman kalian dengan saya mungkin beda. Karena saya tidak mau ikut campur, itu urusan pribadi kalian kalau mengatakan ini judi dan lain-lain. Cuman yang saya mau tekankan adalah broker, marketing atau sales itu harus menjelaskan secara jujur, ya, menjelaskan secara jujur produkmu seperti apa. Jangan membuat orang membeli kucing dalam karung. Jangan membohong-bohongi orang begini, janganlah. Kita harus menjelaskan segala sesuatunya. Kalau kita menjadi seorang sales, kita menjelaskan segala sesuatunya itu secara jelas, secara jujur dan lain-lain, itu pasti kita bakal dipercaya orang. Next kedepannya pun kita tidak bekerja di pialang lagi, bakalan kita dicari orang terus untuk untuk menjalin bisnis lagi. Kenapa? Karena kita dipercaya orang. Sekali kalian bohong dan lain-lain itu tidak bisa, ya sudah, hilanglah kesempatan kalian untuk bisa dipercaya orang itu tadi. Trustnya itu sudah hilang karena dari awal kalian sudah niatnya sudah bohong-bohong kayak gitu. Nah, itu yang harus dipahami semua investor, bahkan semua broker atau pialang atau sales atau marketing dan lain-lain, itu harus dipahami lebih baik-baik. Jadi sebelum kalian melakukan investasi, pelajari lebih baik-baik. Jangan sampai nanti kedepannya menyesal, ya, karena
kalian harus mengetahui dulu sisi ruginya seperti apa, karena tidak semua orang bisa menerima kerugian. Ya profit semua gampang lah orang terima, orang bahagia kok. Mau profit berapapun pasti orang bahagia. Tapi kalau rugi, nah rugi mau 1 juta, 2 juta itu pasti orang pasti ngamuk, orang pasti tidak suka, orang pasti marah kayak gitu. Jadi yang harus kita lakukan dulu ini ya jelaskan dulu resiko seperti apa, jelaskan yang dulu baru kita jelaskan profitnya seperti apa. Itulah konsep yang menurut saya sebenarnya investasi. Jadi orang-orang ini betul-betul melakukan investasi secara real, mereka melek ataupun secara sadar mereka melakukan investasi tanpa harus mereka dibohong-bohongi dengan iming-iming kita bertransaksi di bursa bla 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 gitu. Tidak. Di bursa itu isinya pedagang. Nasabah atau investor bertransaksi dengan pedagang. Pedagangnya pialang ini bekerja sama dengan perusahaan pedagang siapa? Nah itu dia yang dijadikan bandarnya. Kalau kita ngambil posisi buy, pedagang ngambil sell, langsung otomatis. Kalau kita nge-sell duluan, pedagang yang buy, kayak gitu. Semoga mencerahkan teman-teman videonya. Jika ada pertanyaan silahkan post di kolom komentar. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-temannya, silahkan share di sosial medianya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Saya sangat berterima kasih dan sangat bersyukur kalau kalian mau untuk subscribe, karena itu sangat berguna buat saya, membuat saya lebih lebih semangat lagi untuk membuat konten selanjutnya. Oke, terima kasih. Itu sudah dari saya, Muhammad Ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.